Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hardi Pratama dengan NIM 4151801027. Oke, di sini saya akan membuat video Q&A untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah NLP. Oke, yang dimana di dalam tugas besar 1 ini terdapat 2 bagian, yaitu yang bagian A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan bagian B itu untuk memvideokannya seperti ini ya. Oke, untuk itu yang pertama itu di sini ada pernyataannya. Nah, di sini saya menyatakan bahwa laporan tugas ini adalah pekerjaan saya sendiri berdasarkan studi saya atau tim secara pribadi, dan saya telah menuliskan semua materi dan sumber yang digunakan dalam laporan ini, baik itu buku, artikel, laporan, catatan kuliah, dan lainnya. Oke, kita next. Nah, untuk bagian A ini, kita langsung saja masuk ke pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan NLP? Oke, NLP itu adalah Natural Language Processing. Nah, NLP ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Secara sederhana, NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang dituliskan dalam standar bahasa manusia. Oke, kira-kira seperti itu untuk soal yang pertama. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya itu adalah, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Nah, ya jawabannya itu yang pertama ada disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation. Oke, banyak kata memiliki lebih dari satu makna. Nah, baik dalam bentuk homonim atau makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun. Oke, maupun polisemi atau makna berbeda namun terkait atau ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Oke, pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Nah, kira-kira seperti itu disambiguasi makna kata. Oke, selanjutnya ada ambiguitas sintaksis atau syntactic ambiguity. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan kontekstual. Oke. Selanjutnya ada masukan yang tak sempurna atau tak teratur atau imperfect or irregular input. Oke. Nah, di sini ada aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Oke. Yang terakhir itu ada pertuturan atau speech act. Nah, struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Oke, kira-kira seperti itu untuk answer nomor 2. Oke, kita masuk ke yang nomor 3 ya. Dimana pertanyaannya seperti ini. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Oke, nah, jawabannya itu yang pertama ada Intelligent Personal Assistant. Nah, yang dimana perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna, lokasi, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber online, seperti cuaca, keadaan lalu lintas, terus ada berita, saham, dan lain-lainnya. Nah, contohnya adalah Siri pada produk-produk Apple, dan S-Voice pada produk-produk seluler Samsung. Oke, nah contoh yang kedua itu ada chatbot. Nah, yang dimana chatbot ini adalah program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Yang utamanya itu digunakan untuk percakapan kecil. Contohnya itu ada Cleverbot, SimSimi, dan
begu, Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh dari penerapan NLP. Nah, kita akan memasuki nomor 4, yang dimana pertanyaan seperti ini. Apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? Oke. Nah, yang pertama itu NLTK yang merupakan singkatan dari Natural Language Toolkit adalah menyediakan alat yang baik untuk mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Nah, kira-kira seperti itu kegunaan NLTK. Oke, yang kedua ada sastrawi, itu berguna untuk mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya untuk yang nomor 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5, di mana soalnya adalah apa tujuan case folding. Nah, untuk jawabannya itu case folding ini tujuannya itu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, yang dimana huruf A sampai Z saja yang dapat diterima. Nah, sedangkan untuk karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada definisi. Dan yang nomor 6 itu, apa definisi dari tokenizing? Oke. Nah, jawabannya itu, tokenizing ini, definisi itu, proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Oke, selanjutnya nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan stop word-nya terlebih dahulu. Nah, stop word ini merupakan sebuah kata yang bersifat umum, yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Nah, contoh dari stop word itu dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu nomor 8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk streaming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Untuk melakukan streaming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Oke. Nah, library sastrawi ini menerapkan algoritma Nazif dan Andriani dalam melakukan streaming bahasa Indonesia. Nah, contoh codingannya itu seperti ini ya, bisa dilihat from sastrawi bla 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 sampai sini. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online. Nah, menurut Andi, belanja online lebih praktis dan mudah. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Andi kerap laku transaksi rutin cara daring atau online turut Andi belanja online lebih praktis, murah. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kita selanjut untuk yang nomor 9, apa tujuan dari word embeddings? Oke. Nah, word embeddings ini adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Nah, setiap katanya adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Nah, dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada dalam konteks yang sama atau memiliki semantik meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Nah, word embeddings ini dapat menangkap makna semantik dan sintaktik kata. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to fact. Oke. Nah, word to fact ini merupakan salah satu algoritma word embeddings yang memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Nah, algoritma word to fact ini diciptakan oleh Mikolov dan kawan-kawannya. Nah, pada tahun 2013, sejak kemunculannya, model word embedding ini banyak digunakan dalam penelitian NLP. Nah, word to fact ini mempresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik dari kata tersebut. Nah, model word embedding ini merupakan salah satu aplikasi unsupervised learning yang merupakan neural network yang terdiri dari sebuah hidden layer dan fully connected layer. Nah, dimensi dari matriks bobot pada setiap layer adalah jumlah dengan kata
dalam korpus dikalikan dengan jumlah hidden neuron pada hidden layer-nya. Nah, matriks bobot pada hidden layer dari model yang telah dilatih digunakan untuk mentransformasikan kata ke dalam vektor. Nah, matriks bobot ini seperti lookup table, di mana setiap baris mewakili setiap kata dan kolom mewakili vektor dari kata tersebut. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11. Nah, nomor 11 ini, apa definisi dari back of words? Nah, strategi feature engineering tradisional untuk data tekstual yang populer dikenal sebagai model back of words. Nah, yang terdiri dari term frequency atau TF, term frequency inverse, document frequency atau TF, IDF, hingga n-grams. Back of word mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk back of words. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Nah, di sini soalnya jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Nah, fast text ini adalah metode word embeddings yang merupakan pengembangan dari word to fact. Nah, metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Nah, setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Representasi vektor dikaitkan dengan karakter n-gram, sedangkan kata-kata direpresentasikan sebagai jumlah dari representasi vektor tersebut. Nah, setelah kata direpresentasikan dengan karakter n-gram, model skipgram dilatih untuk mempelajari embedding dari vektor dari kata. Oke, kira-kira seperti itu untuk algoritma fast text. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? Nah, n-gram ini adalah suatu urutan n unit yang pada umumnya berupa karakter tunggal atau string yang dipisahkan oleh spasi. Nah, n-gram ini adalah potongan n karakter yang diambilkan dari suatu string. Nah, blank ditambahkan pada awal dan akhir suatu string untuk mengetahui batas awal dan akhir suatu string. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk string berukuran n akan dimiliki n unigram dan n plus 1 bigram. Nah, n plus 1 trigram dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk n-gram. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Nah, di sini saya ambil contohnya seperti ini ya. Contohnya juga saya mengambilnya dari modul. Nah, contoh aplikasinya itu prediksi kata yang lebih luas, cakupan domainnya adalah NLP Word Prediction. Nah, yang dikeluarkan oleh RPUPS. Oke, aplikasi ini menggunakan model n-gram di mana nilai n dimulai dari 1 unigram sampai dengan 4. Saat ini sedang dilakukan pengembangan agar prediksi dapat melibatkan sampai n bernilai 5 atau 4 kata sebelum tebakan. Nah, NLP Word Prediction ini membuat suatu dataset yang berisi deretan kata 4 grams. Ini dilakukan agar sistem mampu membandingkan suatu frase input terhadap kombinasi kata mencakup 1 gram, yaitu 2 gram, 3 gram, dan 4 gram. Oke, menggabungkan kata-kata ini ya. Nah, secara garis besar, modul prediksi kata dari sistem ini bekerja sebagai berikut. Pertama, ketika hanya ada input satu kata, maka aplikasi ini membandingkan semua kata-kata berikutnya atau subsequent words dalam dataset. Nah, ini berarti dilakukan perbandingan kata pertama dari deretan 4 gram dengan suatu kata inputan, kemudian mengembalikan kata kedua dari 4 gram yang paling sering. Nah, yang kedua itu ada ketika penggunanya memasukkan 2 kata, sistem membandingkan 2 kata pertama dari 4 gram dengan 2 kata inputan yang kemudian mengembalikan kata ketiga dari 4 gram yang paling sering. Nah, selanjutnya ada pada saat penggunanya memasukkan 3 kata, sistem ini mengambil 3 kata dari 4 gram dan membandingkannya dengan 3 kata inputan. Nah, dan mengembalikannya
kata keempat dari 4 gram yang paling sering. Oke. Nah, NLP Word Prediction masih terus dikembangkan dengan menambahkan fitur dan kemampuan tertentu. Nah, diantaranya seperti ini ya. Yang pertama ada aplikasi ini menggunakan teknik NLP untuk memprediksi next word atau kata selanjutnya dalam medan 1 gram sampai 4 gram. Nah, perbaikan akan dilakukan sehingga aplikasi mampu memproses input sampai dengan 4 kata atau model 5 gram. Nah, selanjutnya ada dua parameter untuk membangun aplikasi yang baik adalah akurasi dan kecepatan. Aplikasi ini rata-rata memerlukan 0,5 detik untuk menyelesaikan prediksi. Nah, akurasi dari sistem yang ditingkatkan dengan menambahkan sumber daya data atau memperbesar korpora, sedangkan penanganan query akan dipercepat dengan menyertakan pustaka bahasa R. Oke, kira-kira seperti itu untuk penerapan dari Ngram. Nah, kita masuk ke soal yang selanjutnya, itu nomor 15, jelaskan definisi dari smoothing. Nah, smoothing ini definisi itu adalah salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat. Ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Nah, atau pendekatan ini dinamakan smoothing. Kira-kira seperti itu untuk definisinya. Oke, lanjut ke nomor 16, yaitu jelaskan mengenai Laplace smoothing. Nah, Laplace smoothing ini merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Oke, jadi seperti itu untuk Laplace smoothing. Nah, selanjutnya nomor 17, apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan backoff terlebih dahulu. Nah, backoff ini kita menggunakan trigram jika faktor tersedia, jika tidak kita menggunakan bigram. Oke, kalau tidak kita menggunakan bigram. Nah, kalau tersedia kita pakai trigram. Oke. Nah, jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Oke, kalau nggak ada faktanya, berarti kita pakai unigram. Nah, kita hanya melakukan backoff ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Agar model backoff memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram order lebih tinggi. Nah, kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Pendekatan backoff dengan diskon ini dinamakan cuts backoff. Oke, kira-kira seperti itu untuk backoff. Nah, selanjutnya ada interpolasi. Nah, pendekatan interpolasi ini sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram. Nah, memberi bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Oke, kira-kira seperti itu untuk dua penjelasan tentang backoff dan interpolasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 18, yang dimana soalnya seperti ini. Jelaskan mengapa Kniszer-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Nah, karena pada pendekatan ini tidak digunakan diskon tunggal. Nah, tetapi menggunakan 3 tingkatan diskon, yang dimana itu ada D2 dan D3+. Diskon berlaku untuk n-grams dengan frekuensi 1, D2 untuk n-grams berfrekuensi 2, dan D3+ untuk n-gram yang frekuensinya sama atau lebih dari 3. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 19, itu apa latar belakang munculnya metode stupid backoff. Nah, latar belakangnya seperti ini ya. Teks dari web dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar, 1 sampai dengan 5 grams. Dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web. Nah, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih 13 juta tipe kata. Nah, data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kniszer-Ney smoothing secara penuh. Nah, Branch dan kawan-kawannya
pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar eh, seperti kasus tadi ya. Nah, algoritma ini bernama Stupid Bake-Off, memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Nah, jika n-gramnya orde lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-gram berorde lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap atau tidak tergantung pada konteks. Oke, lanjut kita ke soal yang paling terakhir, yaitu soal nomor 20. Apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Nah, pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan dari soal bagian A ini. Nah, sumbernya itu saya dari modul NLP pertemuan 1 sampai dengan 6, dan saya mendapatkan informasi lagi dari jurnal sistem deteksi bahasa pada dokumen menggunakan n-gram. Oke. Nah, untuk bagian B-nya itu kan buat video Q&A seperti ini ya, yang lagi saya buat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.